Pak Ubay, Waalaikumsalam apa Kak Khalid. kabar? Alhamdulillah baik. Walid sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Betul itu. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin Pak. Iya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Oke, kemarin saya agak nervous karena memang belum terbiasa dengan hal yang sifatnya coaching itu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, semoga kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya Pak. Baik Bu. Nah, untuk selanjutnya Pak, dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang masih kurang itu yang mana Pak? Gitu. Pertanyaan berbobot agak sulit Seperti untuk itu saya ya. Nah, baik, jadi Bapak merasa bahwa bagian present ini ya yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya. Nah, terakhir ini ya Pak ya, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini Pak? Saya berharap coaching kali ini membawa perubahan buat diri saya Bu. Jadi lesson saya bagus, kemudian kehadiran penuh juga bagus, kemudian pertanyaan berbobot apalagi itu lebih bagus lagi Bu. Baik, semoga kali ini dapat berjalan dengan lancar dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian present apakah nanti akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Pak ya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dede, Selamat siang Pak Ubay. bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat dan tetap semangat. Oke. Alhamdulillah Pak Dede, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dede pada sesi ini yang telah bersedia dalam meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan siang hari ini. Jadi apa nih yang ingin Pak Dede sampaikan pada obrolan kita di siang hari ini? Baik, saya juga berterima kasih kepada Pak Ubay yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Selain eh, pokok sebagai guru BK, saya juga bertugas tambahan yaitu sebagai guru PKN Pak. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang bisa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu. Kalau sedang dalam pembelajaran, Pak. Oke, baik Pak Dede. Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Pak Dede ya, yang ternyata Pak Dede mendapatkan tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang yang Pak Dede ajarkan ya. Iya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak Dede, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanyakan, kira-kira apa sih yang Pak Dede inginkan dari obrolan kita di siang hari ini? Jadi gini, Pak. Saya ingin ada solusi sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu. Kalau dari latar belakang saya sebenarnya guru BK ke guru PKN. Memang sangat jauh sekali ya Pak ya, dari guru BK ke guru PKN ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bapak pada waktu mengajar di kelas tersebut? Jadi gini Pak, jujur saja kalau mau masuk di kelas saya pasti bingung. Nanti mau ngapain? Mau saya kasih mode pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke siswa bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai mode pembelajaran yang seperti apa biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat
kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini itu Pak beda. Karena beda sendiri, karena mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Mereka hobi mencatat. Sebenarnya tidak jadi masalah sih untuk saya kalau pembelajaran setiap di kelas itu berbeda. Ya tidak dapat memaksa juga maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung gitu. Oke, baik Pak Dedek. Lalu Bapak sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sepertinya sudah Pak. Beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya. Dan anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga penambahan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT yang akan mereka agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya, tapi kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak jam dan kurang ada respon. Baik Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah model belajar, namun masih kurang respon dari siswanya ya Pak ya. Lalu kalau boleh saya tahu nih Pak ya, kira-kira dalam pembelajaran Bapak menginginkan murid yang seperti apa sih Pak? Gini Pak, dalam pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru menyampaikan materi. Oke, baik Pak. Jadi lebih suka jika ada komunikasi ya aktif antara Bapak dengan murid-murid di kelas ya? Iya Pak, jadi kelas itu bisa hidup tidak cuma guru menjelaskan dan guru mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan gitu Pak dari anak-anak juga. Dan hal yang tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran PKN dari ini Pak. Oke. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Pak? Yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau metode pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan saling tukar menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain, dan juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu ataupun kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi, karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja, apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan yaitu perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin saya juga akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam quiz agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Baik Pak, luar biasa ya jawaban Bapak ini. Sekali lagi, apa yang Bapak sampaikan tadi itu sangat bagus. Bapak benar-benar merencanakan ya bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas ya Pak ya. Walaupun Pak ya tentang materi yang memang sedikit sulit yang Bapak sampaikan karena memang jauh berbeda dari tugas yang Bapak lakukan sebenarnya sebagai guru BK ya. Iya Pak, seperti itu. Oke, kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Mungkin mulai minggu depan Pak, setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah saya. Oke, baik Pak. Tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita ya Pak ya. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan kita singkat kali ini? Baik Pak, jadi gini Pak, jadi obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas.
dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Oke, baik Pak. Semoga apa yang kita bicarakan di siang hari ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak, dan saya tunggu ya cerita Bapak selanjutnya. Bagaimana hasil setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran tadi dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak atas waktunya di siang hari ini. Terima kasih juga Pak sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Selamat sore dan sampai jumpa di minggu depan. Oke, selamat sore juga. Kita beri applause untuk kegiatan praktek coaching hari ini, Pak. Terima kasih Ibu. Praktek coaching hari ini sudah sangat baik. Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Terlihat juga alur tirtaknya pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Mungkin kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, khususnya kepada Pak Dede selaku coach gitu ya. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan Pak dari diskusi yang sudah Bapak lakukan tadi? Oke Ibu, baik Bu ya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Ini indikator keberhasilan dari diskusi kali ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Betul sekali ya Pak ya. Nah, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Dede lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Kemudian tadi saya melihat yang disampaikan Bapak itu bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present ya Pak ya, atau kehadiran penuh ya. Nah, di sini saya mengamati Pak bahwasanya Bapak di sini sudah melakukannya dengan baik gitu Pak. Nah, karena dengan kita hadir penuh gitu, menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan membuat coach menjadi lebih terbuka dalam kegiatan ini dan merasa lebih nyaman gitu, dan dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Betul Ibu, apa yang disampaikan Ibu. Terima kasih Pak selaku coach dan Pak Dede selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi gitu, sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama dan selamat siang Pak.